Pak Ibu, selamat berjumpa. Jangan lupa subscribe channel ini, tonton, komentari, dan bagikan agar orang-orang dapat menikmati dengan sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya Pendeta Ramayana Manurung ingin menampilkan tentang ilustrasi setiap khotbah minggu dalam bahasa Indonesia. Namun dalam khotbahnya kami menyediakan dalam bahasa Batak. Ilustrasi khotbah terhadap teks 2 Korintus 5 ayat 6-10 adalah sebagai berikut. Adalah percakapan antara seorang malaikat dengan seorang bapak yang bernama Pak Lomos. Malaikat mengatakan bahwa sudah saatnya Pak Lomos akan dipanggil menghadap Tuhan dalam kematiannya. Namun Pak Lomos mengatakan, tunggu dulu, saya mau menyicipi masakan dari istriku untuk terakhir kali. Lalu malaikat menyanggupinya dan mengatakan, baiklah, dipersilahkan. Lalu dengan terbuka Pak Lomos mengatakan, hai malaikat, ayolah bersama-sama dengan aku menikmati masakan istriku. Pasti kamu akan merasakan sukacita karena masakan istriku sangatlah enak. Oh baiklah kalau begitu, saya senang dengan undangan makanmu, katanya. Lalu mereka makan dan nyatalah bahwa masakan istri dari Pak Lomos itu sangat enak, sangat nikmat. Tapi dibalik enaknya masakan istri Pak Lomos, ternyata Pak Lomos menaburkan sedikit obat tidur ke dalam makanan malaikat. Sehingga dengan lahapnya malaikat memakan makanan itu seraya menikmati obat tidur yang ada di dalam makanan itu. Dan akhirnya dengan kenyang malaikat itu tertidur. Di waktu malaikat tertidur, Pak Lomos menukar urutan yang seharusnya sudah waktunya dia urutan pertama untuk mati atau meninggal dunia. Dia menukar kepada urutan terakhir, urutan orang yang mati atau meninggal. Lalu dia dengan senang hati menunggu-nunggu sadarnya sang malaikat. Lalu 5 menit, 10 menit sadarlah sang malaikat. Dia mengatakan, oh sungguh enak sekali masakan istrimu Pak Lomos. Saya sampai tertidur. Tapi kita tidak bisa melupakan tujuan utamaku datang menemuimu adalah mengatakan bahwa kau akan mendapatkan ajalmu, meninggalkan dunia ini. Lalu Pak Lomos pura-pura bersedih. Dia menunjukkan muka sedih muram. Lalu malaikat mengatakan demikian. Baiklah, kalau begitu kita akan mulai karena masakan istrimu sangat enak dan kau sangat baik hati mengundangku. Maka jadwal yang urutan terakhir saja kita buat jadi yang pertama dipanggil atau meninggal dunia. Pak Lomos yang tadinya agak sedikit bersukacita karena masih memiliki banyak waktu untuk tinggal dalam dunia, akhirnya berubah mimik wajah menjadi memerah dan ketakutan. Karena apa? Karena ternyata dia sudah mengganti dari urutan pertama ke urutan terakhir. Padahal malaikat itu mengatakan, baiklah kita mulai dari yang terakhir sebagai rasa terima kasihku kepadamu. Bapak Ibu saudara sekalian, begitulah ketakutan manusia menghadapi kematian. Walaupun kematian itu tidak bisa dihindari, tidak bisa kita jauhi, karena kematian akan selalu terdekat dalam kehidupan kita. Sebab kita tidak tahu kapan kita akan mati, kapan kita akan meninggal. Namun satu yang pasti yang diberitahukan oleh Paulus sebagai kepercayaannya dan ditekankan kepada jemaat Korintus dalam khotbah kita, bahwa walaupun kemah kediaman kita di dunia ini hancur, yang sementara ini kita punya tempat kediaman yang abadi di tempat yang maha tinggi. Oleh karena itu, biarlah selama kita hidup, biarlah kita memuliakan nama Tuhan,
mempersaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, kesetiaan dan kasih setianya, dan bersaksi dalam kehidupan kita untuk tidak terus-menerus mengeluh akan persoalan-persoalan hidup kita. Dan kita harus percaya bahwa baik hidup atau mati, baik tubuh ini melekat dalam diri kita atau kita berada di luar dari dunia ini, kita harus terus-menerus memuliakan Allah, dan kita hidup dan tinggal di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus penyelamat kita. Dan kita percaya satu hari kelak ada penghakiman oleh pengadilan Kristus Yesus. Maka sesuai dengan apa yang kita lakukan, yang benar atau yang jahat akan diadilkan kepada kita. Karena itu berbuatlah sesuai yang dikehendaki Tuhan, supaya pada akhirnya kita mendapatkan mahkota kehidupan yang saat ini belum terlihat oleh kita, tetapi kita harus percaya walaupun tidak melihat. Amin.